melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertarung sengit melawan Wanji mendapatkan pemahaman baru tentang tubuh keabadian fisik, yang mana ia bisa mengubah tubuhnya menjadi besar dan kembali dalam bentuk normal dengan cara instan. Jika sebelumnya melakukan hal ini masih membutuhkan beberapa waktu, dan selama proses tersebut menjadi kelemahannya, maka sekarang Xiaoyan yang bisa mengendalikannya sesuka hati bisa dikatakan sempurna. Pada saat ini terlihat tubuh Wanji terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia melihat sosok raksasa Xiaoyan di udara berubah menjadi ukuran normal. Busur petir seperti benang sutra menyala di bawah kaki Xiaoyan. Saat berikutnya sosoknya tiba-tiba saja menghilang. Melihat ini pupil mata Wanji tiba-tiba menyusut. Ini karena dia bisa merasakan hawa dingin datang dari atasnya. Dia mendongak hanya untuk melihat sosok Xiaoyan turun dari langit ke bawah dengan cara lurus. Tangannya yang awalnya kecil itu berubah menjadi tangan raksasa ketika jaraknya sudah mendekati kepala Wanji. Boom! Dengan ledakan keras, tubuh Wanji yang belum pulih sekali lagi diremukan oleh kekuatan fisik yang kuat. Tanpa jeda, sebuah telapak tangan besar mengambilnya dan meremasnya dengan kuat. Xiaoyan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Kali ini dia mendapatkan pemahaman baru tentang tubuh keabadian fisik. Setidaknya tubuh keabadian fisik telah diklarifikasi lebih lanjut. Jadi begitu, transformasi keabadian fisik yang sempurna, gumam Xiaoyan. Pada saat ini darah merah muncrat keluar dari sela-sela jarinya. Telapak tangannya yang terkepal sepertinya masih mengerahkan tenaga. Sesaat kemudian Xiaoyan melepaskannya, melemparkan tubuh Wanji yang sudah melunak. Bentuk tubuhnya saat ini sangat menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi darah, dan tulang-tulang di tubuhnya patah. Kondisi Wanji saat ini tidak lebih baik dari kondisi Xiaoyan sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa dia benar-benar menuai apa yang dia lakukan. Namun untuk orang di tingkatnya, cedera internal maupun eksternal semacam ini tidak cukup melumpuhkannya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas saja, tubuh Wanji bergetar, dan tulang-tulang patah itu tersambung kembali. Bajingan, kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Dia tidak hanya melemah seiring berjalannya waktu, tetapi justru semakin kuat. Aku bukan lawannya sama sekali. Yang terbaik adalah pergi dulu. Selama dia masih di dunia besar ini, belum terlambat bagiku untuk membalasnya di masa depan, ucap Wanji. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak ragu lagi ketika sosoknya menembak mundur dengan kecepatan tinggi. Matanya menunjukkan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan sekuat itu. Jika Xiaoyan menggunakan metode misterius untuk meningkatkan kekuatan, dia pasti sudah lama melemah ketika mengkonsumsi sumber energi. Namun faktanya Xiaoyan tidak hanya tidak melemah, tetapi sebaliknya menjadi lebih kuat dan lebih kuat dalam serangannya. Oleh karena itu Wanji tidak ragu untuk menghentikan pertarungannya dan memilih mundur. Sosoknya berubah menjadi pelangi panjang yang menuju ke langit. Ada batasan di sana. Dia yakin bahwa Xiaoyan tidak bisa menerobosnya. Namun sayang sekali dia tidak tahu bahwa Xiaoyan merupakan karakter yang kejam kepada musuh-musuhnya. Setelah semua ini, bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkannya lolos begitu saja? Ingin melarikan diri ya? Ucap Xiaoyan, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Segera tubuh besarnya kembali ke bentuk normal. Dia langsung mengaktifkan langkah guntur jile dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Dalam beberapa kilatan, sosok Xiaoyan sudah berada tidak jauh dari Wanji. Pada saat ini Wanji menyadari sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke bawah. Pupil matanya langsung menyusut ketika melihat Xiaoyan benar-benar menyusulnya. Segera dia mengerahkan semua kekuatannya dan berkumpul ke ujung jarinya. Setelah itu dia menunjuk ke arah Xiaoyan. Jari energi terbentuk, kemudian bergegas turun mencoba menghentikan Xiaoyan. Itu seperti meteor yang mengandung kekuatan mengerikan. Namun Xiaoyan tetap tidak bergeming. Sosoknya terus naik tanpa berniat menghindar sedikit pun. Tindakan yang sia-sia. Sejak kamu memilih turun dari tempat persembunyianmu, kamu tidak bisa kembali hanya karena kamu menginginkannya, ucap Xiaoyan. Dalam sekejap mata sosoknya sekali lagi melakukan transformasi dan mengayunkan tinjunya yang besar menghantam jari energi dengan keras. Bang! Jadi energi yang awalnya sangat menakutkan itu tampak seperti mainan di tangan Xiaoyan. Itu pecah dan hancur menjadi fragmen energi yang menyebar ke segala arah. Dengan satu hentakan, sosok Xiaoyan sudah muncul tepat di depan Wanji. Pada saat ini Wanji yang sudah pucat menjadi semakin pucat.
Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah cahaya menyala di mata Xiaoyan. "Yao Beng!" teriak Xiaoyan. Wanji hanya merasakan ada cahaya terang di depan matanya. Kemudian kegelapan di sekitarnya datang ke arahnya untuk menelannya. Setelah itu Wanji tidak tahu apa-apa lagi. Keadaan kosong ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan kesadarannya kembali dan membuka matanya, tubuhnya sudah dibakar oleh nyala api hitam. Teriakan menyedihkan terdengar. Tubuhnya terkoyak dan secara bertahap mulai meleleh. Xiaoyan tidak tahu cara membunuh eksistensi keabadian dewa. Oleh karena itu dia hanya mengandalkan api tak pernah padam untuk membakarnya. Namun Wanji yang tubuhnya sudah terbakar masih tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Melihat ini, Xiaoyan yang dalam bentuk tubuh raksasa menggunakan telapak tangannya sebagai tungku untuk memurnikannya. Api tak pernah padam atau yang disebut api abadi masih mampu membunuh keabadian kaisar. Adapun keabadian dewa ini, Xiaoyan masih tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Wanji akan menjadi orang pertama yang ingin dilihat Xiaoyan. Dengan cara ini dia dapat lebih memahami keabadian dewa di masa depan. Pada saat ini suhu jantung api dari api abadi ditingkatkan ke tingkat ekstrim. Kekuatannya juga luar biasa dahsyatnya. Nyala api seperti itu sepertinya mampu melelehkan seluruh dunia. Suhu yang sangat panas mencangkup ribuan mil di sekitarnya. Sepertinya seluruh tempat menjadi kering dan panas saat ini. Dilihat dari jauh, telapak tangan besar Xiaoyan tampak seperti matahari. Tubuh Wanji yang berada di dalamnya akhirnya meleleh seluruhnya. Hanya pada saat ini nyala api di tangan Xiaoyan padam, dan dia membuka telapak tangannya. Tak ada satupun bagian tubuh Wanji yang selamat. Semuanya berubah menjadi abu. Di telapak tangan Xiaoyan tidak ada jejak Wanji lagi. Hanya tersisa bayangan bayi emas seukuran telapak tangan. Pada saat ini dia tertidur lelap. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Sepertinya dia sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Xiaoyan melihat bayi dewa emas di depannya, yang terakhir memancarkan aliran fluktuasi yang stabil. Apakah ini esensi terakhir dari eksistensi keabadian dewa? Sekarang aku ingin tahu apakah aku bisa memusnahkannya sepenuhnya, ucap Xiaoyan. Segera kekuatan jiwanya yang kuat melonjak keluar, mencoba mengoyak keberadaan bayangan bayi dewa emas di depannya. Namun Xiaoyan mendapati bahwa dia tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Bayi dewa ini seperti bayangan. Serangan apapun tidak mempengaruhinya. Melihat bayi dewa emas tidak dapat dilenyapkan, Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Akankah keabadian dewa benar-benar menjadi eksistensi yang tidak akan pernah bisa dibunuh? Gumam Xiaoyan. Selama bayi dewa ini tidak dapat dihilangkan, maka memang mungkin tubuh Wanji dibentuk kembali. Segera Xiaoyan mencoba memasukkannya ke dalam dimensi pita penekan jiwa. Namun saat Xiaoyan melambai telapak tangannya, dia menembus bayi dewa ini dan melewatinya begitu saja. Dengan kata lain, baik serangan tubuh fisik maupun kekuatan jiwa, tidak ada yang dapat menyentuh bayi dewa tersebut. Jadi begitu, setelah seseorang mencapai ranah keabadian dewa, seseorang benar-benar mencapai level abadi dalam hal waktu dan fisik. Gumam Xiaoyan sambil menatap bayi dewa di depannya dengan keraguan. Bayi dewa emas Wanji melayang di udara. Xiaoyan tidak bisa menghilangkannya. Dia juga tidak bisa mengambilnya. Bayi dewa akan tertahan di udara selamanya. Pada saat ini di sebelah bayi dewa ini, bola cahaya perlahan muncul. Xiaoyan mengenali bola cahaya ini. Itu sama seperti ketika dia membunuh Ye Chuan, penguasa istana Yin sebelumnya. Kelompok cahaya seperti itu juga muncul. Dan kelompok cahaya ini dapat diserap oleh token kuno. Xiaoyan lalu memanggil Zonggu. Namun butuh waktu lama sebelum kelompok Zonggu berani datang. Nampaknya suhu panas ekstrim di sini membuat mereka berempat sangat tidak nyaman. Dengan instruksi Xiaoyan, Zonggu mengeluarkan token kuno. Setelah itu kelompok cahaya mengalir ke dalam token kuno tersebut. Meskipun segel emas pada token kuno ini tidak bertambah, namun penampilannya telah berubah. Token kuno yang semula bentuknya seperti benda yang terpecah menjadi dua, sekarang memiliki beberapa sudut membulat. Tampilannya pun berubah, lebih lengkap dari sebelumnya. Mata Xiaoyan bersinar terang ketika melihat ini. Si nomor 1 dari alam dewa kekacauan pernah mengatakan bahwa token kuno yang dia bawa belum lengkap. Sekarang ketika melihat token kuno berubah bentuk, Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Ternyata token kuno perlu ditingkatkan untuk menjadi lengkap. Melihat bentuknya, sekarang hanya butuh 1/5 lagi sebelum menjadi lingkaran. Setelah menyelesaikan semua ini, mata Xiaoyan tidak tertuju lagi pada bayi dewa Wanji. Sebaliknya ia menoleh ke arah istana Zi. "Tuan, apakah Anda mencari saya?" ucap Jimmy.
Saat Xiaoyan mencari dengan matanya, sosok Jimmy bergegas datang dari kejauhan. Dia melihat Xiaoyan dengan senyuman di wajahnya. Xiaoyan sebaliknya, bahkan tidak pernah meliriknya. Segera tubuhnya bergerak menghilang dari udara tipis. Ketika dia muncul lagi, dia membawa sesosok di sampingnya. Dan sosok ini adalah penguasa Istana Zi, Raja Iblis Fei Hong. Dibandingkan dengan membunuh Wanji, Xiaoyan lebih tertarik pada Raja Iblis Fei Hong. Target pertama Xiaoyan adalah Fei Hong. Yang membuat Xiaoyan bingung adalah keaslian tempat ini. Pertarungan ini sangat nyata, namun tempat ini sebenarnya seperti ilusi. Itu karena segala sesuatu yang hancur berkeping-keping akan pulih kembali. Jadi meskipun Xiaoyan bisa mengendalikan Raja Iblis Fei Hong, dia tidak bisa membawanya pergi dari dunia besar ini. Jimmy, apakah kamu tahu tentang dunia besar ini? Maksudku adalah, tempat ini ilusi atau nyata? Tanya Xiaoyan. Dunia besar sudah lama musnah. Dalam ingatanku, tempat ini sudah menjadi dunia besar di masa lalu. Sederhananya, kita semua berada di dunia masa lalu. Apa yang kita lihat semuanya sekarang merupakan dunia yang sudah lama menghilang. Jadi ini hanyalah kebohongan, ucap Jimmy. Hey, thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode selanjutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.